Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ran Tegar dari 12 TKJ3 ingin menjelaskan materi yang berjudul tentang perakitan produk. Pertama, yang saya akan jelaskan terlebih dahulu yaitu tentang pengertian perakitan. Perakitan adalah suatu proses penyusunan atau penyatuan beberapa komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Sebenarnya, pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Jadi, perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Yang kedua adalah prinsip perakitan. Pada prinsip perakitan adalah proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk. Proses perancangan, proses inspeksi, dan pengujian fungsional, pemberian nama-nama atau label, atau pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan atau penyiapan untuk pemakaian akhir. Yang ketiga adalah metode perakitan. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis. Misalnya, proses pengikatan, pengelingan, pengelesahan, penyekrupan, dan lain-lain. Dalam urutan rangkaian proses produksi, hal ini untuk mendapatkan hasil pada setiap produk yang memuaskan. Metode perakitan ditunjuk dari proses penyambungan komponen. Yang pertama adalah metode kaskade atau adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Pada prinsipnya, metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara berbagai komponen menggunakan rivet atau paku keling. Ketiga adalah metode bongkar pasang. Metode bongkar pasang atau istilah yang lebih populernya adalah cork down merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Metode bongkar pasang ini bertujuan diantaranya adalah satu, memudahkan dalam mobilitas atau transportasi. Yang kedua, memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalam. Yang ketiga, memudahkan dalam operasional pekerjaan. Keempat adalah konstruksi menjadi lebih sederhana. Metode perakitan ditunjuk dari sifat komponen yang dirakit. Pertama adalah metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang dirakit dapat ditukarkan satu sama lain atau interchangeable karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO atau DIN, JIS, dan lain-lain. Kedua adalah perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersebut menurut batasan-batasan ukuran. Ketiga adalah perakitan secara individual. Perakitan secara individual dengan pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya. Faktor yang paling mempengaruhi pada proses perakitan. Yang pertama adalah jenis bahan yang akan dirakit. Yang kedua, kekuatan yang dibutuhkan. Ketiga, pemilihan metode penyambungan. Keempat, pemilihan metode penguatan. Kelima, penggunaan alat bantu perakitan. Keenam, toleransi. Ketujuh, bentuk dan tampilan produk. Kedelapan, ergonomis. Dan terakhir adalah finishing. Prosedur perakitan dalam beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut adalah pertama adalah persiapan, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang terakhir adalah penyelesaian. Sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. Yang pertama adalah sistem perakitan. Ada beberapa jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang dilakukan. Biasanya, faktor bentuk dan jumlah produk yang akan dihasilkan sangat menentukan. Pada umumnya ada dua macam. Yang pertama adalah perakitan manual. Perakitan yang sebagian besar adalah proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat bantu yang spesifik yang khusus. Yang kedua adalah perakitan otomatis, yaitu adalah perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomatis elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan tersebut. Yang pertama adalah produk tunggal jenis perakitan tunggal, yaitu adalah perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Yang kedua elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain-lain. Terminologi keseimbangan lintasan. Istilah-istilah dalam keseimbangan lintasan.
Yang pertama adalah elemen kerja, yaitu bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. Yang kedua adalah elemen kerja minimum, yaitu bagian terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak dapat berbagi lagi. Ketiga, total waktu pengerjaan, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua sepanjang lintasan. Keempat adalah waktu proses stasiun kerja, yaitu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja tersebut. Keenam adalah waktu siklus, yaitu adalah jarak waktu antara produk yang dapat dihasilkan pada lintasan. Dan yang terakhir adalah dengan pendahuluan, yaitu suatu grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja yang diberi simbol node dengan tanda panah sebagai lintasan. Yang pertama adalah metode bobot posisi. Metode bobot posisi sering dikenal pula dengan pendekatan Helgeson atau Briney, atau metode ini dikembangkan oleh W.B. Helgeson dan D.E.B. Briney pada tahun 1961 dan merupakan metode heuristik yang paling awal dikembangkan. Metode ini merupakan gabungan antara metode Largus atau candidate rule dan metode Kalbrechts atau Webster. Pada prinsipnya, metode bobot posisi memperhitungkan nilai bobot posisi atau rangkaian positional width height dan elemen yang memiliki bobot posisi terbesar diletakkan pada urutan teratur posisi. Mansor dan Gilbreth and Webster. Pada prinsipnya, metode ini berusaha membebankan terlebih dahulu pada operasi yang memiliki tanggung jawab keterdahuluan yang besar. Ketiga adalah metode Langers Candidate Rule. Metode Langers Candidate Rule adalah metode yang mengurutkan elemen kerja berdasarkan lamanya waktu operasi. Metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi atau metode ini sudah banyak diterapkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah COMSOL atau Computer Method of Sequence Operation of Ensemblability Lines. Yang kedua adalah COLF atau Computer Ensemble Line Bleaching. Yang ketiga adalah Alpaca atau Ensemble Line Planning and Control.